Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Leviani dengan NIM 12130200049 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester Politik Hukum Ekonomi Syariah, di mana saya harus memaparkan atau menjelaskan salah satu submateri yang telah disampaikan dan juga paper kelompok saya. Nah, pertama-tama di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan submateri yang telah disampaikan yang berjudul Konsep Dasar Politik Hukum. Nah, seperti yang diketahui, konsep politik hukum secara bahasa Belanda merupakan sebuah penetapan kebijakan hukum, di mana kebijakan tersendiri adalah sebuah konsep asas yang dijadikan sebuah perencanaan. Maka dari itu, politik hukum adalah penetapan sebuah kebijakan suatu negara dengan dasar hukum itu tersendiri. Adapun menurut Sojana Sukanto, politik hukum adalah sebuah memilih nilai-nilai, penetapan nilai-nilai demi terwujudnya suatu tujuan. Maka dari itu, politik hukum adalah penetapan-penetapan hukum yang dimana isinya berupa konsep-konsep asas dan juga dasar hukum itu tersendiri, yang dimana sebenarnya penetapan hukum itu tidak bisa ditetapkan oleh satu atau dua orang saja, melainkan harus ada beberapa pihak yang berwenang. Nah, sesuai dengan undang-undang yang ada, cara penetapan sebuah hukum itu harus ada lembaga-lembaga yang berwenang, yaitu lembaga eksekutif dan juga legislatif yang supaya bisa terwujudnya hukum yang ideal. Di dalam politik hukum itu ada ruang lingkup dan juga batasan-batasan politik hukum itu batasan-batasan politik hukum itu tersendiri. Nah, ruang lingkupnya itu yang pertama adalah nilai-nilai dan adanya aspirasi, lalu yang kedua cara penetapan nilai dengan benar, lalu ada peraturan undang-undang dan lain-lain sebagainya. Lalu di dalam batasan-batasannya itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya sebuah penetapan hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti legislatif dan eksekutif yang telah dijelaskan. Maka dari itu, hubungan politik hukum dengan yang lainnya itu harus tahu betul cara kerja hukum itu tersendiri. Lalu di dalam politik hukum itu ada hakikatnya. Nah, ada sistematisnya. Yang pertama adalah antologis, yang kedua epistemologis, dan yang terakhir adalah aksiologis. Mungkin sekian pemaparan submateri yang telah dijelaskan dari perkuliahan sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan paper dari kelompok saya yang berjudul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Nah, seperti yang diketahui, pengelolaan zakat tersendiri adalah cara penetapan, pendistribusian, lalu pelaksanaan, dan juga pengumpulan dari pengelolaan zakat itu tersendiri. Di dalam undang-undang ini terdiri dari 11 bab, 47 pasal, dan 102 ayat, di mana secara umumnya di dalam undang-undang ini menjelaskan tentang bagaimana cara pengertian zakat, lalu pengelolaan zakat, lalu selanjutnya adalah larangan penyalahgunaan zakat, lalu serta bagian prinsip-prinsip zakat dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam zakat itu tersendiri ada sejarahnya. Nah, sejarah atau seluk-beluk zakat pada awalnya itu dimulai dari pada saat Orde Baru, di mana Majelis Ulama telah menetapkan nomor 1 tahun 1969 tentang zakat ini, di mana membuat masyarakat menjadi antusias untuk mengadakan amal zakat ini. Lalu dilanjutkan oleh masa reformasi, di mana di dalam masa ini terjadi kemajuan yang signifikan, adanya terbentuk sebuah undang-undang zakat di mana menyebabkan adanya peraturan-peraturan zakat dan membuat masyarakat menjadi lebih memperhatikan bagaimana cara berzakat dengan baik dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini tentunya ada analisis SWOT, di mana yang pertama yang adalah
strength kekuatan, yang kedua weakness kelemahan, dan juga yang terakhir opportunities adalah peluang. Yang pertama strength kekuatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini tentang pengelolaan zakat berupa peningkatan yang signifikan mengenai cara pengelolaan zakat dan bisa memenuhi kemajuan masyarakat, dan juga adanya penanggulangan bagi orang-orang yang miskin. Lalu yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Di sini sebelumnya zakat diperbolehkan di masjid atau di pesantren, jadi tidak dibolehkan karena harus mengikuti aturan ini. Lalu yang terakhir adalah opportunities adalah peluang, di mana segala kondisi eksternal bisa dijadikan sebuah peluang untuk menjadi pengelolaan zakat. Mungkin cukup sekian pemaparan submateri dan juga paper dari kelompok saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.